Peristiwa penemuan mayat seorang bocah berusia 5 tahun di dalam kamar sebuah hotel di Kabupaten Bungo Jambi akhirnya terungkap. Pelaku adalah kekasih ibu kandung korban. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada Jumat malam lalu. Setelah diselidiki dan olah TKP, polisi menangkap pelaku Asmir yang tak lain adalah kekasih ibu korban. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu buah kunci kamar hotel, satu helai baju korban, satu unit spray kasur, serta satu unit sepeda motor warna hitam tanpa penopol dan satu pasang sendal korban. Miris pemirsa, kalau kita berbicara mengenai kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Bungo Jambi ini, karena korban sendiri baru berusia 5 tahun paling tidak. Oke, kita akan coba dalami hal ini pemirsa. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Kapolres Bungo Jambi AKBP Guntur Saputro. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu. Pagi, Iya, Pak. Pak Kapolres, mungkin Anda bisa jelaskan juga Pak, klarifikasi betul pelaku ini menghabisi nyawa bocah baru berusia 5 tahun hanya karena kesal terhadap ibu korban? Siap. Jadi kami jelaskan bahwa kejadian yang terjadi pada hari Jumat malam jam 19.00 di sebuah hotel di Bunda, TKP yang kita menemukan jasad korban. Penemuan jasad korban ini ditemukan pada Sabtu pagi jam 07.00 oleh petugas hotel dan dilaporkan kepada Polsek Kota yang sebelumnya pada malam harinya kita mendapatkan laporan mengenai adanya laporan anak hilang dan pelaporan oleh ibunya. Kemudian setelah paginya kita mendapatkan penemuan jasad, kemudian kita pastikan adalah sesuai dengan identitas anak yang dilaporkan hilang. Kita melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini setelah menghabisi ataupun membunuh korban anak tersebut, Mbak Maria dan Mas Bayu, dia juga mencoba untuk bunuh diri juga menggunakan racun tikus jenis merek tertentu ya. Ada 3 saset yang dia sudah minum, tetapi upaya dia untuk bunuh diri ini tidak tercapai ya, di mana dia sudah minum 3 saset namun tidak menimbulkan dampak ataupun efek pada dirinya. Merasa upaya tidak berhasil, malam itu dia pergi ke temannya kurang lebih hampir dini hari untuk mencari obat nyamuk cair karena dia sudah kehabisan uang. Kenapa mencari obat nyamuk cair? Niat dan maksudnya juga ingin menghabisi dirinya sendiri, membunuh diri lagi. Tetapi setelah ketemu dengan temannya, kemudian diinformasikan temannya bahwa dia sedang dicari dari petugas polisi, akhirnya dilakukan penangkapan. Nah, kenapa kok dia sampai membunuh anak tersebut? Lokasi tempat pembunuhan ini dia juga sudah rencanakan sebelumnya, di mana pada siangnya dia sudah booking tempat dan juga sudah mengambil kunci, kemudian berencana sorenya akan membawa anak tersebut dengan bujuk rayu iming-iming untuk membeli petasan di pasar bawah supaya anak itu mengikuti. Tetapi memang hubungan antara pelaku dengan anak ini sudah cukup akrab, di mana pelaku ini sudah berhubungan dekat dengan ibunya kurang lebih 3 bulan. Nah, pelaku ini usianya cukup lanjut, 56 tahun. Dia ini memiliki latar belakang riwayat dulunya pernah berpacaran lama Mbak, 12 tahun, tetapi setelah itu kandas, dan setelah itu dia menutup hati dengan perempuan. Akhirnya dia berpindah kerja di wilayah Kabupaten Bungo. Datanglah ibu ini, mereka berdua berdekatan, kemudian sempat putus 1 bulan, tapi ibu korban kembali mendekati pelaku, kemudian terjalin hubungan lagi. Namun pelaku menginginkan untuk segera melakukan pernikahan, namun ditolak oleh ibunya. Rasa kesal dan cinta yang berlebihan ini membuat pelaku depresi dan kemudian patah hati. Lampiasan patah hatinya ini, kekesalannya dia wujudkan dengan merebut salah satu harta yang paling berharga bagi calon ya ibunya tadi, yaitu anaknya. Kenapa kok? Dan niat dia setelah membunuh anaknya, dia juga ingin bunuh diri karena cita-citanya adalah mati bersama
yang diawali sebelumnya ya. Baik. Ya. Itu mungkin sekilas latar belakangnya, Mbak. Ya. Pak Kapolres, ketika si pelaku mengajak korban ini gitu untuk menginap gitu ya di kamar gitu, Ya. apakah pihak keluarga dari korban ini membiarkan saja gitu, tidak ada yang mengawasi atau mungkin sempat menolak atau bagaimana, Pak? Oh, baik. Jadi karena memang pelaku ini dengan korban juga sudah cukup akrab dan mereka juga sangat saling menyayangi. Dan waktu itu sore kurang lebih pukul 15.00. Saat itu ibu korban sedang beraktivitas berjualan di pasar. Sehingga pelaku datang kemudian mengiming-iming, membujuk untuk diajak beli petasan di pasar bawah. Akhirnya korban mengikuti. Setelah diajak ke pasar bawah beli petasan, kemudian diarahkan menuju ke kamar hotel Ibunda. Sampai di situ masih bermain. Ya, ya. Mereka menurut keterangan pelaku bermain sampai pukul 18. Setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itulah yang bersangkutan berupaya untuk mengeksekusi korban dengan cara mencekik. Bahkan setelah mencekik dia juga masih memastikan bahwa kondisi korban ini benar-benar sudah meninggal dengan mengecek detak jantung, kemudian memastikan bahwa yang sudah meninggal. Ya. Artinya Jadi, betul-betul direncanakan. Tapi Pak Kapolres, pelaku ini sebenarnya latar belakang profesinya apa, Pak? Bagaimana juga kesehariannya di mata warga? Ya, jadi pelaku ini tinggal di Bungo baru 1 tahun terakhir, Mbak. Sebelumnya dia tinggal di luar provinsi Jambi, memiliki latar belakang S1, dan kalau kita lihat memang keterangan ini menurut yang bersangkutan dia minum racun tikus. Kasetnya ada, tetapi apakah racun yang diminum ini betul-betul isinya sama, ini masih kita lakukan pendalaman karena 3 saset tidak menimbulkan dampak atau efek. Kemudian kondisi kesehatan pelaku sendiri sesaat setelah kita tangkap, kita bawa ke rumah sakit juga tidak ada kandungan yang berbahaya, sehingga keterangan ini masih kita sinkronkan apakah niat bunuh dirinya itu betul-betul atau untuk sekedar alibi untuk meringankan ataupun mengurangi ancaman hukuman yang mungkin nanti akan dijatuhkan oleh hakim. Ya. Pak, ketika pelaku mencoba membunuh korban begitu ya, mohon maaf gitu dengan cara mencekik gitu, apakah mungkin di sekitar kamar tersebut atau sekitar lokasi kejadian tidak ada warga atau tidak ada penghuni lain yang mendengar suara-suara mencurigakan gitu, Pasti Pak? teriakan dari sang korban ini kan ada ya, Pak ya? Betul, kita sudah olah TKP saat cermat, bahkan penjaga hotel pun serta kanan kirinya tidak ada yang memberikan informasi mendengar sesuatu, dan bahkan pelaku sendiri dengan berencana mengambil kunci terlebih awal sehingga penjaga hotel tidak tahu kalau dia masuk kembali dengan seorang anak-anak. Hingga sore hari menjelang maghrib dia baru masuk lagi dengan seorang anak-anak. Kemudian saat terjadinya pembunuhan juga mungkin karena ini korban masih anak-anak kecil, kemudian dia di samping kanannya itu ada, kita temukan di TKP ada bantal, Mas. Bantal. Memang keterangan sementara kita sampaikan, apakah saat Anda melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang ini juga memanfaatkan peralatan yang lain seperti bantal untuk menutup muka sehingga teriakan itu bisa terkurangi suaranya. Menurut keterangan yang bersangkutan masih belum mengakui, tapi indikasi-indikasi itu ada dan itu akan kita dalami secara bersama, termasuk juga keterangan dia untuk mencoba bunuh diri itu apakah betul, kita sinkronkan dengan saset yang ada, apakah itu memang isinya sesuai dan lain sebagainya, akan kita lakukan pendalaman, Mas. Mudah-mudahan nanti perkembangan segera kita informasikan lebih lanjut. Tadi Anda sempat sampaikan ada alibi untuk kemudian meringankan hukuman dengan tadi yang masih proses penyelidikan juga hingga saat ini. Tapi pasal yang disangkakan dengan hukumannya seperti apa, Pak? Oh, ini terhadap perbuatan tersangka atau terduga pelaku kita terapkan primernya pasal 340 atau pembunuhan berencana, karena memang dari keterangan-keterangan serta alat bukti yang ada kita patut menduga bahwa tindak pidana ini dilakukan secara berencana. Itu ancaman hukumannya maksimal hukuman mati, Mbak.